Abad doa yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berbicara membersihkan diri dari semak duri. Yuk, di rumah kita masing-masing dengan mic yang tidak usah dibuka, kita katakan membersihkan diri dari semak duri. Ya, diri tidak perlu ada duri. Kalau ada duri, diri tidak bersih. Ada diri yang harus bersih dari duri. Nah, itu diingat. Kita masuk dalam serial khotbah yang berbicara tentang hidup yang produktif. Pak Fu, apakah hidup kita bisa produktif di masa pandemi ini? Bagaimana hidup ini bisa tetap produktif? Bisa. Lalu kalau kita bertanya apa itu hidup yang produktif? Hidup yang produktif adalah hidup yang berbuah lebat. Bapa di surga menginginkan kita berbuah lebat. Tidak ada orang yang menikah dan berkata, suamiku setelah menikah cita-cita saya cuma satu. Wah, pacarnya senang sekali. Sudah dipanggil suami, kaget. Jangan panggil suami dulu, kita belum menikah. Oh iya, salah. Pikirnya udah mau menikah segera panggil udah suami. Panggil saya tetap pacar kamu, nama saja dulu, ya kan? Lalu berkata, apa kerinduanmu, cita-citamu, harapan dan impian? Wah, pernikahan kita luar biasa. Saya bercita-cita mengimpikan kalau kita sudah menikah, saya bercita-cita saya mandul dan tidak punya anak. Waduh, saya yakin sang calon suami kaget luar biasa. Apalagi sang calon pengantin kalau bicara di depan mertua. Ibu mertua, wah gitu ya. Ibu, wah, kami akan menikah. Terima kasih ya. Tanya gimana kalau udah menikah, mau punya berapa anak? Oh, jangan tanya itu, Bu. Saya cita-citanya mandul. Nah, bayangkan bagaimana kagetnya orang yang mendengar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga tidak ada satu orang pun yang di hadapan Tuhan ketika berjumpa dengan Tuhan lalu berkata, Tuhan, saya tidak menghasilkan buah. Saya tidak menghasilkan buah yang lebat. Tuhan bilang, kenapa? Karena memang aku mau jadi pohon yang mandul kok. Pohon kehidupan mandul. Enggak ada. Saudara, kalau pohon kehidupan mandul sampai pada akhirnya, ya, kalau sudah akhir, itu bukan lagi dipangkas, tapi dipotong, dibuang ke dalam api, dan dibakar. Oleh karena itu, ketika saya bergumul di hadirat Tuhan, bagaimana dengan sahabat doa yang sudah sekian bulan bersama-sama, sudah begitu lama kita mencari Tuhan. Waktunya Tuhan menyatakan, kita harus mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang hidup yang berbuah lebat. Tuhan menginginkan sahabat-sahabat doa setelah sekian lama mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, membangun mesbah Tuhan. Tuhan mau memberikan pesan, ayo kita hidup yang produktif, kita menghasilkan buah yang lebat. Bagaimana bisa menghasilkan buah yang lebat? Kita harus punya akar yang dalam. Kita harus punya beberapa akar. Kita harus tertancap kepada air kehidupan. Maka daun kita tetap hijau dan tetap berbuah pada musimnya. Tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua, bagaimana berbuah lebat? Kita harus membersihkan diri dari semak duri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan benih itu ialah firman Allah. Di dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 14, saya memberikan bagaimana firman Tuhan ini ringkasannya. Lukas pasal 8 ayat 11 dan 4 sampai 14. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudaraku, di dalam Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 14 ini berbicara tentang perumpamaan yang diberikan oleh Yesus mengenai benih yang ditaburkan. Saudaraku, benih yang ditaburkan itu di 4 bidang tanah. Dan hanya 1 bidang tanah yang dikatakan benih itu tumbuh subur, yaitu di tanah yang subur. Berarti
ada 3 bidang tanah yang gagal. Ada bidang yang dimana tanahnya ditaburkan, langsung datang burung mematuk. Ada bidang tanah yang ditaburkan tetapi di bebatuan. Ketika matahari terbit, dia layu. Ada bidang tanah yang ditaburkan di semak belukar tumbuh, lalu menghimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan. Dia mati. Dan yang terakhir jatuh tanah subur. Berarti perumpamaan Yesus ini sangat luar biasa, bahwa benih itu tetap ditabur. Bahwa firman Tuhan yang ditabur, yang bertumbuh itu 1/4. 3/4 gak bertumbuh. Maka jangan heran kalau kita menjadi orang percaya ke gereja, lihat, oh ini satu gereja kami, ya, ada 200 orang jemaat, tapi yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang hidup yang benar-benar, yang hidup yang luar biasa, cinta Tuhan mati-matian. Kok lihatnya cuma 50 orang ya? 150 itu kadang lihatnya Kristen-Kristen KTP. Saudara pernah berjumpa satu gereja, seluruhnya orang Kristen yang begitu berkobar-kobar, mencintai Tuhan mati-matian. Saudara pernah melihat satu gereja, seluruh gerejanya hidupnya begitu luar biasa. Kadang-kadang saya bilang, iya ya, yang Yesus beri perumpamaan benar loh. Enggak semua loh. Kalau satu gereja selalu ketemu cuma sebagian aja. Lalu saya ingat perumpamaan Yesus. Di perumpamaan ini juga bilang hanya benih itu tumbuh di 1/4 bagian itu yang subur. Karena Yesus bilang 4 bagian. 1 bagian aja ini. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan, saya berdoa dengan iman. Saya perkatakan hal yang beriman. Saya dengan keyakinan iman. Dalam nama Yesus yang disahabat doa. Firman yang ditabur setiap hari jatuh 100% adalah tanah yang subur. Saya minta Tuhan, jangan 1/4. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saya berdoa semuanya Tuhan. Karena firman Tuhan menyatakan, perumpamaan Yesus yang berbicara itu. Maka saya mulai mengubah doa saya di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus. Benih ini bukan jatuh di tanah yang subur, dan tanah subur itu hanya 1/4. Yang 3/4 tidak subur. Tapi saya berdoa 100%. Semua yang disahabat doa setiap pagi dengan firman Tuhan, itu adalah tanah yang subur. Haleluya. Yang berkata demikian, yang berkata dengan iman dengan saya, yang berkata hal ini, benar Pak Fu, kami semua tanah yang subur. Lambaikan tangan berkata, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat ada 3 jenis semak duri diungkapkan di situ. Pertama, semak duri kekhawatiran. Perumpamaan Yesus berkata semak duri yang kedua, semak duri kekayaan. Jenis semak duri yang ketiga, semak duri kenikmatan hidup. Saudara, ayat firman Tuhan ini berkata jelas bahwa orang yang mendengar firman Tuhan tidak menghasilkan buah yang matang. Lihat, tidak menghasilkan buah yang matang. Maka ada 3 jenis semak duri. Semak duri kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Pertanyaan saya, semak duri apa yang ada dalam hidup saudara? Renungkan. Apa ya? Semak duri apa yang membuat saudara tidak menghasilkan buah yang matang? Semak duri apa yang membuat hidup saudara tidak produktif? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semak duri adalah perhatian dan kepentingan yang menggerogoti waktu, energi, uang, dan yang menghalangi Anda untuk menghasilkan buah rohani. Apa itu semak duri? Semak duri adalah perhatian, lihat. Ya, semak duri itulah perhatian yang menggerogoti waktu, energi, uang. Semak duri itu membuat perhatian itu begitu luar biasa, sehingga sampai-sampai kita tidak ada waktu bersekutu dengan Tuhan.
Kita tidak punya tenaga untuk bangun pagi-pagi mencari Tuhan. Bahkan kita berkata, saya tidak punya lagi untuk sesuatu dalam hidup ini melayani Tuhan. Bahkan dalam hal keuangan pun, mungkin kita akan menipu Tuhan. Nah, itu semak duri membuat kita tidak menghasilkan buah yang matang. Hidup kita tidak produktif. Dan semak duri itu bisa menghalangi kita untuk menghasilkan buah rohani di hadapan Tuhan. Semak duri itu, bagaimana kita akhirnya berkata, saya tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Semak duri itu mengambil energi kita, sehingga ketika bicara pelayanan, saya udah gak punya tenaga lagi untuk melayani Tuhan. Sampai akhirnya kita khawatir, bahkan kita tidak juga lagi membiarkan seluruh waktu, energi, uang kita melayani Tuhan. Dan justru waktu, energi, dan uang itu menghalangi kita melayani Tuhan. Akhirnya waktu yang harus dipersembahkan untuk Tuhan, energi yang masih bisa dipakai untuk Tuhan, uang yang bisa dipakai untuk Tuhan, justru uang, energi dan waktu itu habis kita pakai terus tidak rasanya cukup mencari uang. Kita butuh waktu lagi untuk bekerja lebih berat. Kita butuh energi lagi mencari uang lebih lagi. Kita pakai energi lagi. Udah waktu istirahat, besok harus doa. Kita terus memakai energi kepada perhatian yang semakin dunia tidak ada lagi energi untuk kekekalan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bertanya, semak duri itu apa sih yang ada dalam hidup kita? Semak duri dapat menutupi dan menghimpit vitalitas rohani saudara. Yesus menyampaikan perumpamaan yang begitu jelas bahwa semak duri itu adalah kekayaan, adalah dikatakan kekhawatiran, kenikmatan hidup. Yesus memberikan terjemahan jelas, benih itu adalah firman Tuhan, dan yang menghimpit firman Tuhan ditabur di hati kita adalah kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Kalau demikian, berarti semak duri, kekayaan, dan kenikmatan hidup itu bisa menutupi dan menghimpit vitalitas rohani saudara. Pertumbuhan rohani itu tidak menghasilkan buah yang lebat. Saudara, semak duri ini bisa menghambat vitalitas. Semak duri ini bisa menyita perhatian, membuat kepentingan kita begitu luar biasa, sehingga kita menjaga waktu kita, energi kita, uang kita hanya untuk menggali kekayaan. Apalagi dikatakan di sini kekhawatiran, kita duduk memikirkan kekhawatiran, habis energi, waktu, tuh cuma khawatir, nggak punya kenikmatan hidup. Kita bermain di 3 wilayah ini, kita sibuk di 3 wilayah ini. Kita khawatir tidak cukup kaya, kita khawatir tidak cukup menikmati hidup. Mulai kita pingin kenikmatan hidup, kita hanya sibuk kenikmatan hidup, memakai kekayaan kita. Dan bahkan di dalam kenikmatan hidup kita masih khawatir kurang nikmat lagi. Bahkan ketika diberi kekayaan, kita mulai mengalami kekhawatiran bahwa kekayaan ini masih kurang lagi. Maka Tuhan berkata, semak duri itu di 3 wilayah ini: kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sering menjumpai orang berkata, saya tidak mempunyai waktu untuk melayani Tuhan. Saya terlalu sibuk. Saya tidak mempunyai waktu untuk terlibat berdoa, dan bersekutu dengan saudara seiman. Ini ciri-ciri orang yang mulai dihimpit oleh semak duri. Saudara berkata, Pak Fu, ciri-cirinya apa? Bahwa hidup saya, rohani saya dihimpit oleh semak duri. Saya nggak mau nih, saya mau berbuat lebat, saya mau produktif. Saya tidak mau vitalitas rohani saya menjadi turun, kekuatan rohani saya mulai turun. Saya nggak mau. Dengerin ciri-cirinya. Kalau saudara bertemu dan mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini, saya tidak mempunyai waktu untuk melayani Tuhan. Saya terlalu sibuk. Saya tidak mempunyai waktu untuk terlibat doa.
untuk terlibat pelayanan, terlibat membacaan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saya nggak punya waktu. Saya nggak punya waktu bersekutu dengan saudara seiman. Itulah semak duri yang mulai merambat ke dalam pohon kehidupannya. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau berkata, Anda harus membersihkan semak duri dari hidup Anda. Saudara harus bersihkan. Gak bisa saudara membiarkan. Saudara biarkan, itu berbahaya. Banyak hal dalam kehidupan yang tidak seharusnya salah, namun hanya tidak perlu. Wah, ini maksudnya apa? Saya mau mengajarkan, saudara harus membersihkan semak duri dari hidup Anda. Yang setuju katakan amin, lambaikan tangan. Yang berkata saya mau membersihkan semak duri dari hidup saya. Nah, katakan dengan saya di rumah, di tempat saudara yang dengarkan live streaming, yang dengarkan rekaman YouTube selanjutnya, yang di Zoom, katakan, tidak usah buka mic, sekarang katakan kepada diri kita, ya, katakan dengan penuh keberanian, saya harus membersihkan semak duri dari hidup saya. 1, 2, 3. Saya harus membersihkan diri dari semak duri di dalam hidup saya. Apa contohnya? Saya kasih contoh. Nonton TV salah nggak? Nonton drama Korea nggak salah. Nggak salah. Maka saya bilang, banyak hal dalam kehidupan yang tidak seharusnya salah. Lo nggak salah kok. Nggak seharusnya disalahkan kok. Olahraga, ada tim, hobi, sepeda, dan lain. Kegiatan. Nggak salah. Saudara, apa lagi? Hal-hal yang lain. Kenikmatan hidup. Ayo coba. Lo nikmatin hidup kok. Banyak hal dalam kehidupan yang tidak seharusnya salah. Enggak. Namun, hanya tidak perlu. Sudah tahu ada doa fajar. Nonton TV. Sampai jam 2 pagi. Saking serunya serialnya. Lalu akhirnya berkata, Pak Pendeta, sorry, lagi ada episode yang seru. Seminggu ini saya nggak ikut doa dulu ya. Nah itu. Sebanyak hal dalam kehidupan yang tidak seharusnya salah kok. Jangan salahkan TV. Nonton, ya nonton, atur waktu, tetap bisa cari Tuhan, doa, bersyukur. Jadi jangan salahkan, nggak salah. Namun hanya tidak perlu. Nah, ada banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak perlu, yang bisa direvisi, bisa ditaruh skala prioritas. Nggak diatur, sehingga menjadi salah. Sebenarnya nggak salah. Tapi karena tidak bisa mengatur skala prioritas, tidak bisa mengatur sedemikian rapi, hal-hal yang tidak perlu sampai sebegitunya. Ada banyak hal yang tidak perlu. Akhirnya yang tidak perlu itu tidak diatur dengan baik, sehingga menjadi salah di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, kita renung. Apa sih yang sebenarnya nggak perlu kok. Tetapi akhirnya yang tidak perlu itu menjadi bersalah di hadapan Tuhan. Atau seperti yang kita jelas tahu, banyak hal dalam kehidupan yang tidak seharusnya salah kok. Tapi nggak perlu aja. Nah, yang nggak perlu inilah seringkali membuat banyak anak Tuhan salah prioritas. Gitu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renung bahwa semak duri ini benar kita ingin tersingkir dari kehidupan kita. Kita coba renung lebih dalam. Yang Yesus katakan, benih yang ditabur dihimpit oleh semak duri. Saudara, benih itu baik. Firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Firman Tuhan itu hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Lalu mengapa firman Tuhan itu tidak mengerjakan buah dari hidup seseorang? Sudah mendengar firman Tuhan sekian lama, masih hidup dalam kekhawatiran dan depresi dan stres. Sudah sekian lama firman Tuhan membersihkan. Firman Tuhan itu bisa mengerjakan.
Bagaimana sesuatu yang namanya iman timbul dari pendengaran. Harusnya beriman. Tetapi mengapa tidak beriman? Karena membiarkan diri dihimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Nah, ketika Yesus berbicara tentang kenikmatan hidup, kekayaan dan kekhawatiran, saya melihat bicara kenikmatan hidup itu mengejutkan juga. Soal memburu hidup yang baik dapat menghimpit pertumbuhan rohani saudara. Segala sesuatu yang lebih penting daripada Alkitab, doa, dan persekutuan dengan Tuhan, dan saudara seiman, maka saudara kehilangan prioritas dan keseimbangan hidup. Saya ulangi, memburu tanda kutip hidup yang baik. Saya rasanya akan lebih baik kalau saya sedikit lebih kaya. Mulai memburu, memakai waktu, memakai energi, memakai tenaga semuanya, mulai memburu hidup yang lebih baik. Saya merasa saya lebih baik kalau hidup saya lebih nikmat lagi sedikit. Hidup saya lebih baik kalau saya bisa duduk mikirin hari esok seperti apa. Tuhan udah bilang, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Gak usah khawatir akan hari esok. Kita mulai. Saya kalau bisa, ya tanda kutip di sini saya tulis, memburu hidup yang baik. Hati-hati. Dapat menghimpit pertumbuhan rohani saudara. Segala sesuatu yang lebih penting dari Alkitab, segala sesuatu yang lebih penting dari doa, segala sesuatu yang lebih penting dari persekutuan dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita jadikan lebih penting dari bersekutu dengan saudara seiman, dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman, segala sesuatu yang lebih penting dari itu semua, maka kalau saudara lakukan dan dudukan itu, maka Anda kehilangan prioritas dan keseimbangan hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana hidup kita bisa produktif sekalipun di masa PPKM. PPKM mulai sedikit dilonggarkan. Kita harus work from home di rumah. Bagaimana hidup kita tetap bisa menghasilkan buah yang lebat kalau kita mengisi hari-hari hidup kita dengan sungguh-sungguh tahu mana yang prioritas. Begitu banyak waktu kok hari-hari ini. Hari-hari ini banyak kesempatan membaca Alkitab. Di masa PPKM ini, di masa pandemi ini yang work from home, kita bisa punya target selesaikan membaca Alkitab. Kalau selama hidup kita belum selesai membaca satu Alkitab seluruhnya. Selama PPKM ini, selama hidup ini di pandemi, kita bisa selesaikan kok. Yang namanya 1 jam berdoa di hadapan Tuhan. Cari Tuhan. Membangun mesbah di hadapan Tuhan. Bisa. Selama masa pandemi kita sering di rumah, kita berarti bisa membangun sahabat doa di keluarga kita. Bersama anak-anak kita mengajarkan energi rohani yang kita dapat sepanjang hari ini, kita bisa mulai mengajak keluarga cari Tuhan. Kita terbukti di sahabat doa. Ada anak yang berumur 24 tahun mencari Tuhan bersama kita. Ada yang berumur muda sekarang 24 tahun cari Tuhan bersama-sama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati dengan memburu hidup yang baik. Hati-hati dengan kenikmatan hidup yang berpikir sedemikian. Ingat, Yesus sudah katakan, semak duri itu kekayaan, kekhawatiran, kenikmatan hidup. Hari ini saya ingin tanya, berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menumbuhkan semak duri? Baik Pak Fu, saya tahu semak duri itu berbahaya. Saya sudah ngerti semak-semak duri yang dijelaskan di Alkitab. Hari ini saya sudah mendengar firman Tuhan bahwa vitalitas rohani saya bisa terhimpit dan terjepit oleh karena semak duri. Saya mau bersihkan semak duri dari hidup saya. Pertanyaan saya, berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menumbuhkan semak duri? Menurut saudara berapa banyak? Saya mau berkata, gak perlu. Gak perlu usaha. Loh Pak Fu, saya kan mau singkirkan, kenapa ditanya berapa banyak usaha diperlukan menumbuhkan semak duri? Saya gak mau menumbuh semak duri. Untuk apa saya berusaha menumbuhkan semak duri? Nah, justru itu saya mau berkata. Semak duri justru nggak usah ada usaha. Dia bisa tumbuh sendiri. Saya kasih contoh. Kemarin sudah yang mengikuti saya dalam khotbah saya sudah jelaskan. Di rumah saya di depan, saya sering panggil tukang taman. Tolong dicongkel, dibuang rumput-rumput semak duri.
di taman dekat perumahan saya, itu yang pakai mesin potong, itu lebat sekali. Kita warga mengeluh, aduh kapan dipotong, kapan dipotong. Dari rumah saya keluar ke sebelah kanan, itu ujung tempat parkiran mobil semua warga. Itu semak duri, itu bisa lebih tinggi dari orang. Yang saya bingung, di situ ditanam pohon, ditanam tumbuh-tumbuhan. Kalah cepat bertumbuhnya, lebih cepat semak duri. Loh, yang dirawat pohon, yang dikasih pupuk pohon, yang ditanam tanaman, yang numbuh semak duri. Jadi kalau tanya sama saya, berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menumbuhkan semak duri? Nggak perlu usaha. Dia akan tumbuh sendiri. Justru karena dia tumbuh sendiri, yang dibutuhkan adalah bukan usaha menumbuhkan semak duri, usaha untuk membersihkan semak duri. Kalau saudara nanam pohon, saudara lihat kalau punya taman tidak dirawat, saudara tanam pohon, berusaha susah payah kita rawat, kita nggak nanam semak duri, dia tumbuh sendiri. Yang butuh dirawat adalah pohon, bukan semak duri. Jadi pohon kehidupan kita, kerohanian kita ini perlu dirawat, perlu dipupuk, perlu diasuh, perlu terus dirawat. Rohani kita perlu baca Alkitab, perlu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman di dalam doa. Itu perlu dirawat. Kalau saudara nggak rawat, mengharapkan bisa kok anak saya bisa tumbuh rohani, bisa kenal Tuhan sendiri, bisa kok, percaya sama saya, habis kerohaniannya. Justru semak duri nggak perlu lewat. Wah, main game, ya anak kita main game, nggak usah ngajarin dia main game dari handphone. Dia bisa main sendiri, sampai nggak tahu makan, nggak tahu mandi, nggak tahu waktu tidur. Anak-anak nggak usah diajarin kuliner, cari makanan. Percaya deh, TikTok, Instagram, banyak iklan TikTok orang-orang hebat. Itu yang YouTuber, yang orang-orang TikTokers itu bisa tampilin. Nggak usah kasih dia video tentang di sini baru buka restoran baru, di situ tempat baru, atau kasih dia di sini film bagus, atau kasih tahu dia di sini ada kenikmatan hidup, di sini ada pantai baru, di sini ada tempat ini, di sini ini. Percaya deh, teman sahabat doa juga percaya, pasti banyak yang tahu tempat itu juga, betul kan? Karena sekarang informasi tersedia. Nah, hal-hal seperti itu kita nggak usah tumbuhkan dalam hidup anak kita. Dia bisa tahu tempat yang enak makan, tempat liburan enak, tempat yang paling nikmat, tonton yang paling bagus, iklan yang paling baik, YouTuber yang paling terkenal. Nggak usah kasih tahu dia yang main Instagram paling hebat, siapa yang artis terkenal, artis Korea yang hebat, film Korea yang enak. Dia ngerti semua. Dia bisa cari. Yang dia nggak cari, ya apa? Lagu rohani. Coba dengerin dia denger lagu apa anak-anak kita. Coba yang dia nggak cari Alkitab. Coba yang dia nggak cari doa. Karena itu kita harus bangun kehidupan di hidup keluarga kita, istri kita, diri kita, suami kita. Kita sodorkan. Gak usah sodorkan yang dunia itu. Dia bisa cari kok pasangan kita. Woi, istri kita, gak usah. Mama, ada Tokopedia nih seru, ada blibli.com, apalagi tuh Shopee, Tokopedia. Percaya deh, banyak ibu-ibu di dunia malam, masih malam pun pegang handphone cari Shopee, Tokopedia, Blibli. Dia bisa tahu kok, istrimu tahu. Yang istrimu perlu engkau ajak. Mama, bangun tidur doa sama-sama. Yuk ikut cari Tuhan. Nah itu, saya katakan, hidup rohani itulah yang perlu dirawat, ditumbuhkan. Yang semak duri, nggak usah ngajarin, dia bisa tumbuh sendiri. Ayo, ibu-ibu mana di sini yang nggak bisa main Tokopedia? Yang nggak ngerti cari barang di Blibli, yang nggak tahu Shopee, yang nggak tahu OVO, tahu semua kok. Mau cari semua iklan, semua kenikmatan hidup di dunia ada kok. Yang perlu kita jaga istri, kita pasang, kita anak kita adalah biarlah kita tumbuhkan rohaninya, sehingga dia bisa memilah. Ketika dia bisa mempertimbangkan kekayaan, kekhawatiran, kenikmatan hidup, apakah sudah menghimpit saya? Dia punya kepekaan rohani. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk melihat hal yang terakhir ini. Semak duri merupakan tanda
pengabaian membaca Alkitab, doa, persekutuan dengan Tuhan, dan persekutuan dengan saudara seiman. Jika semak duri dibiarkan terus-menerus tumbuh, maka lihatlah, itu akan menghimpit kehidupan rohani Anda. Dan suatu saat Anda akan kering, Anda akan layu, saudara tidak akan bertumbuh. Saudara berkata, kenapa saya gak bisa rasakan hal rohani ya? Kenapa saya gak bisa semangat bergairah? Jangan salahkan Tuhan. Bukan benih firman Tuhan tidak ditabur, bukan benih firman Tuhan tidak berkuasa. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Firman Tuhan berkuasa mengerjakan kehendak Bapa di surga. Ketika firman ini diucapkan, disampaikan, dia akan keluar, dan firman itu akan mengerjakan kehendak yang di surga. Pertanyaannya, maukah hidupmu dibentuk oleh firman Tuhan? Maukah hidupmu dibuka untuk membiarkan firman itu mengerjakan kehendak ilahi? Saudara, maukah memiliki kepekaan rohani? Kalau mau, mulai hari ini, jangan urusin semak duri. Jangan merawat semak duri. Jangan biarkan semak duri tumbuh. Tapi mulai hari ini, ambil energi, ambil waktu, ambil keputusan. Saya mau merawat vitalitas rohani saya. Saya mau merawat manusia rohani saya. Saya mau bertumbuh secara rohani. Sehingga saya berbuah lebat, sehingga hidup saya produktif. Sehingga di hadapan Tuhan saya tidak mandul. Saya hidup di hadapan Tuhan tidak dipotong oleh Tuhan. Hidup saya berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.